kabar? Jadi hari ini aku mau ngebahas salah satu video yang di-request dari teman-teman semua tentang profesi apa saja yang bisa penempatan ke luar negeri. Nah, selain diplomat, ada profesi-profesi lain yang mendukung pelaksanaan kinerja perwakilan juga tentunya. Misalnya adalah PKKRT atau Penata Keuangan dan Rumah Tangga Perwakilan. Jadi ibaratnya kayak sebuah rumah, nggak mungkin isinya jendela semua atau atap semua. Jadi ada jendela, ada atap, ada tiang-tiangnya. Nah, begitu juga perwakilan kita, isinya nggak cuma diplomat doang gitu, tapi ada juga staff-staff yang bisa penempatan ke luar negeri selain menjadi seorang diplomat. Bedanya apa? Bedanya lebih ke kekebalan diplomatik. Jadi selain diplomat, staff-staff yang lain tidak memiliki kekebalan diplomatik, itu aja. Ada dua yang mau aku bahas hari ini, adalah penata keuangan dan kerumah tanggaan perwakilan atau PKKRT. Yang kedua adalah petugas komunikasi. Nah, apa sih dua profesi ini? Nah, ikuti terus video ini. Oke, sekarang yang pertama aku mau ngebahas tentang profesi yang disebut PKKRT atau penata keuangan dan kerumah tanggaan perwakilan. Nah, di sini tugasnya itu adalah mengurus tentang administrasi kepegawaian, juga aset gedung dan perintilan-perintilannya lah. Jadi yang berhubungan dengan administrasi perwakilan itu semua ada di PKKRT. Contoh gaji, terus misalnya kita ngadain resepsi diplomatik, mereka yang take care tentang keuangannya, misalnya seperti itu. Nah, jurusan apa aja sih yang bisa jadi seorang PKKRT? Yang pertama adalah jurusan akuntansi, jelas banget karena dalam pelaksanaan tugasnya seorang PKKRT akan banyak take care soal keuangan. Jadi jurusan akuntansi ini udah cocok banget, terutama penguasaan soal Excel ya gitu. Terus jurusan manajemen, administrasi negara, dan administrasi niaga, karena tentu saja selain ngurusin keuangan, ternyata seorang PKKRT itu juga banyak ngurusin perintilan-perintilan administrasi, baik perawatan gedung, absensi, anggaran. Nah, itu semua ada di PKKRT. Syaratnya adalah perguruan tinggi swasta di Indonesia yang program studinya sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan kita. Jadi ada persyaratan IPK minimal yaitu 2,75 dari skala 4. Cuman aku saranin kalau kalian memang ingin daftar dalam profesi tersebut, jangan mentarget di 2,75. Kalau bisa selalu mentarget di atas 3,5, karena saingan kalian pasti IP-nya juga tinggi-tinggi gitu. Lalu selain nilai IPK-nya bagus, di sini juga menguasai bahasa Inggris baik lisan atau tulisan atau bahasa PBB lainnya. Kenapa? Karena seorang PKKRT akan ditempatkan di luar negeri juga. Jadi tentu saja keperluan bahasa itu menjadi penting, terutama untuk at the least adalah surviving skill language, minimal untuk survive di negara tersebut kayak gitu. Terus yang kedua adalah petugas komunikasi atau PK. Nah, ini tidak perlu S1, syaratnya adalah berijazah D3 ya. D3. Ada beberapa jurusan yaitu ilmu komputer, teknik komputer, manajemen informatika, teknik informatika, dan jurusan teknik informasi. Intinya adalah berhubungan dengan persandian ya. Jadi penguasaan komputernya juga harus mumpuni, karena petugas komunikasi ini menjaga rahasia negara. Jadi skillnya memang untuk petugas komunikasi memang ya udah memang fortenya di situ gitu. Terus sama juga lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan standar nilai IPK minimal 2,75 dari skala 4. Nah, sama ya, saran aku juga sama, kalau bisa jangan di angka yang terlalu mepet di 2,75, kalau bisa selalu mentarget di atas 3. Terus penguasaan bahasa juga sama pentingnya, terlebih karena lebih untuk surviving skill aja di situ. Memang tidak berhubungan dengan counterpart secara langsung, tapi penguasaan bahasa menjadi penting. Nah,
Di situ juga sama seperti seorang diplomat, pendaftarannya pun sama di ecpns .kemlu.go.id. Jadi e-cpns.kemlu.go.id. Untuk tips-tips lainnya kurang lebih sama, bisa nonton di video yang sudah aku upload yang lainnya. Kurang lebih adalah sama, jadi pastikan sudah dibaca dengan teliti, buat checklist, ikuti sesuai arahan yang ditulis dalam lowongan pegawainya, dan jangan lupa untuk check and recheck, always check and recheck gitu ya.